Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Aitulang. Terima kasih kalian sudah berkunjung ke channel ini. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai respon bangsa Indonesia terhadap imperialisme dan kolonialisme. Simak baik-baik ya videonya, tonton sampai habis dan selamat belajar. Respon bangsa Indonesia terhadap imperialisme dan kolonialisme. Ada 4 poin yang akan kita bahas sebenarnya ya, yaitu bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial, dan bidang pendidikan. Namun pada pertemuan kali ini kita akan membahas hanya 2 bidang saja ya, bidang politik dan bidang ekonomi. Untuk bidang sosial dan budaya dan bidang pendidikan akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Namun sebelum masuk ke bidang pertama, kita wajib mengetahui pengertian dari imperialisme dan kolonialisme serta bagaimana latar belakang dan terjadinya imperialisme dan kolonialisme di Indonesia. Tentu kalian pernah mendengar apa yang dimaksud dengan imperialisme. Imperialisme itu adalah suatu sistem politik yang bertujuan menjajah negara lain untuk memperoleh kekuasaan dan keuntungan secara sepihak yang jauh lebih besar. Sedangkan kolonialisme ini adalah tindakan penguasaan suatu wilayah dan penduduk suatu bangsa dengan tujuan yang sifatnya militer dan ekonomi. Keinginan bangsa barat untuk menjelajahi dunia baru di kawasan timur termasuk Indonesia didorong oleh motivasi 3G atau 3G, yaitu pasti kalian tahu God, Glory, and Gospel. God artinya kekayaan, Glory artinya kejayaan, dan Gospel itu artinya penyebaran agama. Secara umum bangsa barat yang datang ke Indonesia diawali dengan kegiatan perdagangan yang memang sudah umum ya dilakukan di bangsa Indonesia, karena banyak komoditas primadona di Indonesia itu diantara lain ada rempah-rempah, dan keinginan tersebut kelamaan-kelamaan mereka ingin menguasai penjajahan dan ingin menguasai kepulauan Indonesia serta semua potensi yang ada di Indonesia, dan mereka mempraktekannya dengan cara memonopoli perdagangan, mengadu domba kerajaan, dan menduduki wilayah Indonesia. Dan semua perlakuan dan aksi dari bangsa barat di kepulauan Indonesia ini pada akhirnya memunculkan beragam respon dari bangsa Indonesia. Respon yang pertama terhadap imperialisme dan kolonialisme di bidang politik. Saat pemerintah kolonial Belanda menguasai Indonesia, tidak sedikit perlawanan yang menghadang. Nah, salah satu perlawanan yang paling ciamik adalah dari dunia politik. Kebanyakan rakyat bergerak melalui organisasi baik di luar ataupun di dalam negeri. Dan ini pun ditandai dengan berdirinya beberapa organisasi pergerakan. Nah, masa pergerakan nasional ini pada tahun 1908 dan 1942 itu terbagi dalam beberapa tahap, yaitu ada 3 tahap. Yang pertama adalah masa penyusunan, yaitu dari tahun 1908 sampai 1920. Dan berdirilah organisasi seperti Budi Utomo, Syarikat Islam, dan Indis Partis. Dan yang kedua adalah masa radikal atau masa non-kooperatif, yaitu pada tahun 1920 sampai 1930. Dan berdirilah beberapa organisasi seperti Partai Komunis atau PKI, dan Perhimpunan Indonesia atau PI, dan Partai Nasional Indonesia atau sering disebut PNI. Yang ketiga itu masa moderat atau koperasi, yaitu pada tahun 1930 sampai 1942, dan berdirilah organisasi seperti Parindra, Partindo, dan GAPI. Di samping itu juga berdiri beberapa organisasi keagamaan, organisasi pemuda, dan organisasi perempuan. Berikut organisasi pergerakan nasional, diantaranya adalah yang pertama Budi Utomo. Pasti kalian sudah mendengar hal ini di sejarah Indonesia, karena Budi Utomo ini berdiri tahun 20 Mei 1908 dan didirikan oleh Dr. Sutomo serta beberapa mahasiswa Stopia, yang tujuannya adalah mengusahakan kemajuan yang selaras untuk negeri dan bangsa Indonesia. Tokohnya seperti yang kalian lihat ada Wahidin Sudirohusodo dan Dr. Sutomo. Yang kedua itu organisasi Syarikat Islam.
Organisasi ini berdiri pada tanggal 14 September 1912 dengan tujuan membantu taraf hidup Bumi Putra. Tokohnya yang terkenal adalah Hos Cokro Aminoto dan Agus Salim. Yang ketiga, organisasi Indis Partis. Indis Partis ini berdiri pada tanggal 25 Desember 1912 dengan tujuan mempersiapkan rakyat Indonesia menjadi negara yang merdeka. Tokoh-tokohnya diantaranya adalah Dos Dekker, Ki Hajar Dewantara, dan Cipto Mangunkusumo atau mereka sering disebut Tiga Serangkai. Lalu yang keempat ada Organisasi Perhimpunan Indonesia, berdiri tanggal 25 Oktober 1908. Tujuan PI ini adalah memajukan kepentingan bersama orang-orang pribumi dan non-pribumi, bukan Eropa di negeri Belanda. Tokohnya adalah Muhammad Hatta dan Ki Hajar Dewantara. Yang kelima, Organisasi Partai Nasional Indonesia, berdiri pada tanggal 4 Juli 1927 dengan tujuan yaitu kemerdekaan Indonesia. Tokohnya yaitu Insinyur Soekarno. Yang keenam, Organisasi Gabungan Politik Indonesia atau GAPI, berdiri pada tanggal 4 Juli 1939. Tujuannya adalah Indonesia berparlemen. Tokohnya adalah Muhammad Husni Tamrin. Respon bangsa Indonesia terhadap imperialisme dan kolonialisme di dalam bidang ekonomi diantaranya adalah terhadap perlawanan monopoli perdagangan yang dikuasai oleh VOC. Berbagai upaya ekspor dilakukan oleh bangsa Belanda. Pada saat itu, pedagang itu biasanya dipegang oleh bangsa Timur Asing dan bangsa Cina, dan hanya bangsa Indonesia itu hanya sebagai pengecer, sehingga nanti tidak ada jiwa berwira swasta dan tidak mampu untuk menguasai lahan serta pertanian. Pada saat itu, pengusaha pribumi yang modalnya kecil kurang bisa bersaing dan banyak yang sering gulung tikar. Untuk mendukung program penanaman modal barat di Indonesia, pemerintah Belanda membangun irigasi, waduk, jalan raya, dan kereta api, dan pelabuhan. Untuk pembangunan tersebut digunakanlah tenaga secara paksa dengan sistem kerja rodi atau juga sering disebut kerja paksa. Dengan memperkenalkan sistem sewa tanah, terjadilah pergeseran dari sistem ekonomi barang ke sistem ekonomi uang, yang juga menyebar nanti di kalangan petani. Berbagai kerugian yang harus diderita bangsa Indonesia, khususnya di bidang ekonomi. Berbagai kebijakan dari pemerintah Hindia Belanda maupun periode penguasaan sebelumnya, yaitu VOC, tidak ada yang menguntungkan bagi rakyat Indonesia pada umumnya. Adapun pihak yang mendapat keuntungan hanyalah segelintir elit bangsawan yang menjadi kaki tangan bangsa Belanda maupun penguasa VOC. Hal tersebut memancing berbagai respon yang muncul dari bangsa Indonesia, khususnya nanti dalam bidang ekonomi. Perlawanan yang lahir dari penolakan yang dari sistem monopoli ini adalah diantaranya terhadap perlawanan rakyat Maluku. Berikut respon perlawanan terhadap sistem monopoli. Silahkan kalian simak dan dengarkan baik-baik tugas untuk pertemuan kali ini ya. Tugas yang pertama, menurut kalian organisasi apa yang paling berperan penting terhadap imperialisme dan kolonialisme Indonesia, dan berikan alasannya. Yang kedua, jelaskan perlawanan rakyat Maluku dan perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa terhadap monopoli. Kerjakan tugas di buku catatan kalian masing-masing dan segera dikumpulkan untuk dinilai. Terima kasih.